Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, selamat malam. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, opung, engkong, emak, mbah, nenek, ya, cece, titik juga, nantulang-tulang, bapak tua, bapak udah, juga itu namboru, amang boru itu loh, juga itu nantulang-tulang, oh semua abang-abang, kakak-kakak, akang, adik-adik, semua, bahkan seluruh penduduk senang bertemu dengan Anda. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Nikmati kasih dan kuasanya, nikmati yang terbaik dari Tuhan di malam yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum akan firman Allah yang terdapat di dalam Lukas 9 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ada sahabat-sahabat Tuhan Yesus berdoa. Yang pertama dikatakan adalah dengan beberapa orang, ya. Jadi Tuhan Yesus berdoa, yaitu dikatakan oleh Alkitab Petrus, Yakobus, Yohanes, ya. Mereka berdoa bersama-sama dengan Yesus sampai Tuhan menunjukkan sesuatu kepada mereka, kemuliaan, ya, kepada mereka. Tetapi saya tidak bercerita soal di situ. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa Yesus punya sahabat-sahabat untuk berdoa. Tentu kita juga punya sahabat-sahabat berdoa. Ada khusus kami berdoa, walaupun pada saat pandemi ini kita harus ya, kita jarang berdoa, ya, karena situasi dan kondisi, ya. Tapi saya berharap ini semua akan berlalu. Ada sahabat-sahabat berdoa, para rekan-rekan hamba Tuhan, untuk menyampaikan, ya, permohonan-permohonan kita bersama di hadapan Allah, dan doa-doa yang dimana dinaikkan bersama. Punya sahabat untuk berdoa, ya. Tidak banyak kita punya sahabat untuk berdoa, ya. Mungkin jemaat, ya, tetapi secara spesifik kita mungkin jarang yang betul-betul punya niatan untuk berdoa secara khusus. Dulu awal-awal saya berada di sini, ada 3 orang saya untuk sering berdoa, dan itulah lahirnya Lombok Partnership pada waktu itu, walaupun sangat panjang perjalanan itu. Tapi kami dulu ada nama juga Pak Pendeta Jenly dan saya sendiri. Kami sering bertemu untuk berdoa, dan pada akhirnya semakin lama semakin ada dukungan daripada teman-teman, dan pada akhirnya sampai sekarang masih kita tetap mau berdoa. Tapi yang mau saya katakan adalah setiap kita harus mempunyai sahabat doa, ya. Setidak-tidaknya keluarga kita harus menjadi sahabat doa kita, sehingga mereka harusnya menjadi pendukung-pendukung, ya, bukan perongrong. Ibu-ibu bukan merongrong, ya. Jadi kalau dia menjadi perongrong, itu bahaya, susah untuk bisa berkembang, ya, suami-suami yang seperti itu. Jadi kita harus punya sahabat dalam berdoa. Kemudian siapa lagi? Murid-muridnya, ya. Ini murid-muridnya dalam Lukas 9 ayat 18, ketika Yesus berdoa, lalu dalam pembicaraan itu, dan ini bagaikan sebuah keluarga, ya. Makanya perlunya keluarga itu juga berdoa bersama. Saya berkata bahwa tadi pagi saya berkata bahwa ada saatnya Yesus berdoa seorang diri sendirian, intimasinya secara pribadi dengan Tuhan itu spesial dilakukan, dan itu tujuannya di mana dia memperoleh hubungan spesial dengan Tuhan, dia memperoleh kekuatan, memperoleh urapan, memperoleh kuasa, baik dinamis maupun eksosia itu. Jadi kalau itu ada dalam hidup kita, kita akan siap menghadapi persoalan-persoalan kita yang ada. Nah, jadi
Demikian juga Yesus bersama-sama dengan muridnya berdoa. Lalu dalam satu kesempatan dalam Lukas 9 ini kita bisa melihat bagaimana Yesus mempertanyakan, kalau kata orang siapa aku ini? Wah, dia bilang Elia, karena Elia bisa membangkitkan orang mati, salah seorang nabi. Ada juga orang bilang nabi yang dahulu bangkit, yang telah bangkit dan lain sebagainya. Tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus bilang begini, Mesias, ya dari Allah, the Son of God, you are the Messiah, ya, the Son of God. Jadi Mesias, penyelamat yang mengurapi kita, yang membantu kita tugas kita ini. Jadi biarkan kita meniru. Jadi kita harus punya sahabat. Lalu kemudian orang banyak, ya ada saatnya kita doa. Ya seperti saya malam minggu itu berdoa, dan hari-hari ini saya juga sering berdoa sendiri di malam hari, karena di malam hari itu saat saya mematikan lampu atau apalah namanya, sepertinya memang ada kegelapan begitu ya, dan datang pada Tuhan, walaupun kadang-kala suara jam berapapun kita datang kepada Tuhan, pasti masih ada saja orang yang lalu-lalang mau ke pantai atau pulang dari pantai. Jadi ya itu. Lalu yang ketiga, orang banyak itu, ya orang banyak. Matius, saya tidak akan baca ayatnya, Matius 14 ayat 19. Jadi Yesus juga berdoa dengan orang banyak. Ya, kita juga berdoa, kadangkala kita sendiri, keluarga, dan orang-orang lain. Atau di mana dari, kalau kami hamba-hamba berdoa setiap hari Senin, berdoa menyampaikan pergumulan-pergumulan doa. Jadi yang keempat, yang mungkin kita tidak bisa lihat. Jadi kalau sering orang katakan kepada saya, siapa temanmu? Saya akan sering, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau orang tanya, saya sudah datang sendirian, masih ditanya orang. Seringkali, ya, mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Itu yang menyertai kita senantiasa. Nah, Yesus juga, sahabat karibnya itu Bapa, Roh Kudus. Kan sudah kita tahu bahwa ketika Bapa berkata kepada dialah, aku berkenan, aku mengasihi dia, dan Roh Kudus turun atas dia. Dan Roh Kudus akan terus menyertai Yesus, akan terus ada pada Yesus, dan Bapa juga demikian, karena mereka adalah satu. Ya, Bapa dan aku adalah satu, kata firman Allah. Jadi bahwa Yesus walaupun secara jasmani ya seorang diri, tapi kalau dia datang kepada Bapa, itu berarti dia tidak seorang diri. Dia tahu siapa yang ada bersama dengan dia. Dia tahu siapa Roh Kudus itu. Walaupun dia sebagai manusiawi, dia meminta kepada Bapa segala pertolongan. Dengan banyak apa kita mau terus membangun hubungan kita dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, kita akan menyerupai Yesus. Dan ketahuilah, lahir, mungkin kita tidak melihat Bapa itu ketika kita datang kepada Tuhan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah firman Allah berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Kalau Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, mengapa kita harus nggak percaya? Bahwa itulah sebabnya kita harus exciting untuk berdoa terus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa terus kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Allah. Tuhan, kita perlu sahabat-sahabat yang mendukung kita dalam doa. Makanya saya sering katakan kepada rekan-rekan, bantu kami dalam doa. Ya, mereka juga demikian. Memang kita harus saling mendukung satu dengan yang lain, dan saling mendoakan satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tahu siapa sahabat dari Tuhan Yesus berdoa, walaupun dia Tuhan, walaupun dia
manusia di dalam kemanusiaannya dia berdoa kadangkala seorang diri, kadangkala dia berdoa bersama-sama dengan orang-orang pilihannya secara khusus, ada juga dengan murid-muridnya, ada juga dengan orang banyak, dan ada juga secara dengan Roh Kudus. Itu bisa Anda baca dalam Matius 14 ayat 23, Matius 6 ayat 6, di mana Tuhan mau terus dimuliakan. Roh Kudus Bapa akan terus menyertai dimanapun Yesus ada. Yesus, Bapa, Roh Kudus ada di situ. Dimanapun Yesus melayani, di situ ada Bapa, Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Yesus membutuhkan pertolongan, pasti siap Bapa untuk menolongnya. Tetapi yang harus kita tahu bahwa Yesus terus menjaga kehidupannya bersama dengan Allah di dalam doa. Masih ingat awal saya berkata tentang Yesus Kristus, Sang Pendoa itu, bagaimana dia hidup sebagai manusia, dia menyampaikan doa-doa kepada Bapa dan menyampaikan permohonan-permohonan dengan ratap tangis dan keluhan-keluhan, yang dimana dia mempercayai bahwa Bapaknya sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan Alkitab mengatakan karena kesalehannya ia dijawab, didengar oleh Tuhan. Bukan hanya dia saleh kan, Alkitab mengatakan Yesus juga adalah taat di ayat berikutnya, pasal 5 ayat yang ke-7 ke-8 itu ya, dalam Ibrani. Jadi disitulah yang mau saya katakan, bahwa perjalanan hidup ini akan menjadi hal yang sangat penting. Itulah sebabnya kita harus konsisten kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, memiliki sahabat-sahabat doa ya, yang dimana kita bisa saling mendoakan. Saya pernah bilang kepada teman-teman, mari kita berdoa mungkin melalui virtual ya, virtual. Tapi walau saat ini belum ada berdoa semalam-malam secara virtual, belum ada tanggapan ya. Tapi ya penting rasanya menganggarkan doa semalaman secara virtual. Jadi ya berdoa di situ, sama-sama mendoakan bangsa ini, merendahkan hati di hadapan Allah, mencari wajah Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat, merendahkan hati. Tuhan kan sudah katakan, aku akan menjawab, memulihkan. Kalau ada bencana, ada petaka, ada tulah, nah, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menyembuhkan. Itu kata firman Allah dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Jadi ya itu sebabnya tak putus-putusnya saya berkata, mari kita terus berdoa seperti Yesus. Kita sebarkan roh doa itu kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada siapa saja. Berdoa. Jangan bilang memangnya dengan doa kita dapat menyelesaikan sesuatu. Saya katakan, dengan berdoa kita dapat menyelesaikan sesuatu. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menolong kita, memberkati kita. Tuhan sanggup menggerakkan hati mereka. Karena yang bisa menggerakkan hati itu penuh dengan belas kasihan, bukan engkau. Betapapun hebatnya engkau, Tuhan yang mampu menggerakkan hati mereka. Dan kalau Tuhan sudah menggerakkan hati mereka, Tuhan menolong kita. Satu kali di tengah-tengah pergumulan saya kepada Tuhan, ya, tengah pergumulan saya katakan begini, bahwa satu kali itu di mau pembayaran uang sekolah ya, jadi uang kuliah anak saya itu, yang satu dikatakan tanggal, saya sudah lupa tanggalnya, tapi itu bulan Desember itu harus lunas. Lalu sebelum tanggal itu saya hanya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak pernah meminta kepada Tuhan. Memang saya tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk kapan itu, kapan saja Tuhan memberkati ya sudah. Kalau ada dikirim, nggak ada juga saya. Tapi karena pada itu ada penentuan, maka saya bilang bikin sama Tuhan, karena anak saya bilang tanggal sekian ini dia akan harus sudah ada. Saya bilang sama Tuhan, saya lapor sama Tuhan tanggal sekian harus ada. Dan Anda tahu apa yang terjadi?
Saya ketika itu masih berdoa di loteng rumah saya, lalu kemudian istri saya memanggil ada seseorang yang Tuhan gerakkan untuk menghantar, untuk bisa membiayai kedua anak saya, biaya kuliah anak saya. Dan puji Tuhan, dan lalu saya tanya, saya menangis kalau ketika dia bersaksi, dia bilang begini, saya tidak akan pernah lupakan itu. Karena apa? Dia bilang begini, kok saya berdoa kok wajah Pak Simon yang saya lihat, wajah Pak pendeta yang saya lihat, bukan jemaat saya, enggak. Tapi dia bilang kok wajahnya Pak Simon yang saya lihat. Dan disitulah saya menangis, saya berterus terang kepada beliau, ya. Dan lalu dibilang begitu, pantas Tuhan mengingatkan saya untuk itu. Dan syukurnya saya bersyukur, karena apa? Dia tidak menahannya gitu. Dia tidak menahannya, tapi memberikannya yang terbaik bagi kita. Dan itu masih ada lebihnya dari apa yang diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Jadi kita teruslah percaya kepada Tuhan. Teruslah kita berdoa dalam situasi dan kondisi apapun. Yang mau saya katakan adalah, kalau kita, ya, sahabat kita dalam doa itu bukan hanya orang-orang yang kita lihat ini, tapi sahabat doa yang jauh lebih mengerti, dan dia pula lah yang akan menjawab kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang menjawab kita. Dan itu sebabnya mau saya katakan, mari kita bangun hubungan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Yesus membangun hubungannya dengan Bapa dan dengan Roh Kudus, dan kemudian apa saja yang diminta oleh Yesus. Saya belum pernah kita katakan, tunggu dulu kata Tuhan, kata Bapaknya. Belum pernah saya temukan di Alkitab. Tapi setiap kali dia berdoa, Tuhan menjawab. Mau mengadakan mujizat, mau kasih makan 5.000 orang, mau menyembuhkan orang buta melihat, tuli mendengar, membangkitkan orang mati, semuanya belum ada yang ditolak oleh Bapa di surga. Dan saya berharap seperti itulah nantinya doa-doa kita yang kita naikkan kepada Allah Bapa di surga, ketika kita terus berdoa. Dan ingatlah terus mengembangkan dengan semua orang percaya untuk kita berdoa. Kita membutuhkan sahabat untuk berdoa. Jadi kalau Yesus saja membutuhkan sahabat-sahabat untuk berdoa, siapa kita? Ya, siapa kita? Mari kita terus berdoa dan berdoa. Membangun persahabatan dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk kita berdoa. Karena dengan berdoa kita bisa melihat, menyaksikan perkara-perkara besar yang terjadi. Saya tidak tahu seberapa banyak kita, teman-teman doa kita, tapi saya mau katakan, bangunlah persahabatan dengan sahabat-sahabat doa kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kalau Tuhan saja membutuhkan sahabat-sahabat untuk berdoa, apalagi kami. Setiap kali kami mengupas tentang Engkau, hanya yang bisa kami katakan, Kau telah memberikan teladan yang baik bagi kami. Itu sebabnya ketika kami membangun hubungan kami dengan Bapa di surga, pastilah kami akan membangun hubungan kami dengan sesama manusia, khususnya bagi orang-orang percaya kepada-Mu, untuk membangun relationship kami dalam doa-doa kami bersama. Membangun hubungan kami dengan firman Allah, supaya kami mentaatinya dan mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa malam hari ini Engkau mau datang menguatkan umat-Mu, sehingga ada saatnya memang kami harus berdoa seorang diri di tempat yang sepi, atau berdoa seorang diri. Ada saatnya kami berdoa dengan keluarga, ada saatnya kami berdoa dengan teman-teman,
orang-orang spesial, ada juga saatnya kami berdoa dengan orang banyak atau dengan jemaat Tuhan Bapa di surga. Yang pada intinya adalah di mana kami membangun hubungan dengan Tuhan, maka kami juga akan membangun hubungan kami dengan sesama manusia dan akan membangun hubungan kami dengan firman Allah. Dengan membangun hubungan kami dengan firman-Mu, maka kami akan belajar mentaati apa yang dikatakan oleh firman-Mu dalam membangun hubungan kami dengan sesama, dengan Tuhan itu sendiri. Karena firman-Mu adalah tuntunan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan tak lupa kami berdoa bagi bangsa yang kami kasihi ini, yang sedang mengalami banyak masalah oleh karena COVID. Dan ya, triliunan dana dihabiskan hanya untuk kepentingan masyarakat, sehingga sedikit banyaknya mempengaruhi pembangunan-pembangunan yang sedang dirancangkan bagi Indonesia maju. Tapi kami tetap mau berdoa kepadamu, badai ini pasti berlalu Tuhan. Kami yakin itu, kami percaya. Dan itu sebabnya kami berdoa. Dalam doa kami memiliki pengharapan, dan Tuhan mengajar kami bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bertekun di dalam doa. Terima kasih, karena dengan berdoa kami bisa melihat kemuliaan Allah. Dengan berdoa kami bisa menghadapi situasi dan kondisi kami bagaimanapun keadaannya. Karena Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi gereja Tuhan Aras Nasional, diberkati Tuhan. Pemerintah kami diberkati oleh Tuhan dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, kami terus akan berdoa, jangan ada lagi pemerintah kami yang lelet, atau gubernur, wali kota, lagi mereka yang lelet. Dan kami juga berdoa supaya jangan ada juga orang-orang yang mengkorupsi apa yang sudah dibantukan oleh pemerintah kami. Betapa perihnya hati kami ketika kami mendengarkan seorang menteri yang mencintai rakyatnya dan mendengarkan ada tidak sampainya sumbangan kepada masyarakat yang memilih. 1 bulan kami tidak tahu berapa itu jumlahnya dengan sekian manusia. Dan tetapi Bapa di surga, masih ada orang-orang yang mau melakukan ini. Kami tidak tahu kalau hal itu tidak diketahui. Kami tidak tahu uang yang mereka gunakan kesehatan bagi mereka, tetapi itu menjadi balah bagi mereka karena mereka mengambil hak-hak orang miskin. Sementara Tuhan berkata, kalau engkau menolong orang miskin, engkau menghutangi Tuhan. Tuhan memang tidak pernah berhutang, tapi kalau kami menolong orang-orang miskin, kata firman Allah, kami menghutangi Tuhan. Kalau Tuhan berhutang, tentu dia tidak akan menahannya. Dia akan membayarnya dengan sekaligus dengan bunga-bunganya, dengan sekaligus apa yang dikehendakinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bangsa kami ini sebenarnya kaya, tapi ada banyak orang-orang korup, ada banyak orang-orang yang tidak jujur, ada banyak orang yang tidak mementingkan kepentingan rakyat, tapi mereka mementingkan dirinya sendiri, golongannya, dan lain sebagainya. Karena kala ini korup bukan dilakukan oleh seseorang, tapi berjamaah Tuhan Bapa di surga. Dan itulah sebabnya kami mohon kepadamu, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, engkau hadir di hati para pejabat-pejabat negeri kami ini, untuk mereka memiliki hati berbelas kasihan, sama seperti engkau memiliki belas kasihan. Apalagi yang mereka pakai bukanlah uang mereka, yang mereka berikanlah bukan uang mereka, mereka hanya menjadi saluran. Tapi Tuhan, mereka menyalahgunakan itu. Negara sudah memberikan mereka gaji yang cukup, bahkan berlebih. Tapi masih ada orang-orang yang sampai hati untuk menelan hak-hak orang miskin. Di manakah hati itu? Di manakah moral mereka? Di manakah kesalehan mereka? Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon supaya mereka bertobat. Presiden kami sudah memikirkan begitu luar biasa demi kepentingan rakyat, tapi sampai di daerah itu disunat. Dan Tuhan Yesus, tolonglah sehingga dari pusat sampai ke daerah itu berjalan sinkron satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbelas kasihan Engkau melihat bangsa ini, dan lalukanlah COVID ini Tuhan. Dan Bapa di surga, kami berdoa bagi orang sakit juga. Kami mendengar kalau adanya penurunan
dan adanya orang-orang yang sembuh, tapi masih ada juga Tuhan orang-orang yang meninggal karena COVID. Dan itu tentu membuat hati kami bersedih. Kami mohon kepada Tuhan supaya jangan ada roh maut, tapi tetap masih juga ada. Kami hanya bisa memohon kepada-Mu Tuhan, mohon belas kasihan. Tuhan yang punya rencana, kami tetap mau meminta kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dan kalau engkau yang sakit COVID, engkau yang sakit apapun, mari tumpangkan tangan atas hidupmu dan yang bagi yang COVID di atas kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bagi mereka yang sakit COVID, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpangkan tangan atas mereka, atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sembuhlah Engkau dalam nama Yesus, dan oleh bilu-bilunya Engkau telah sembuh. Percayalah karena Tuhan mau menyembuhkan engkau. Apa yang Tuhan kehendaki bagimu, supaya Tuhan lakukan kepadamu. Kalau Tuhan bertanya kepadamu ketika engkau sakit, saya yakin dan percaya kau akan berkata, biarlah aku sembuh dari COVID-ku. Maka jadilah engkau sembuh, karena Tuhan bersedia untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi yang sakit juga kami berdoa kepadamu Tuhan. Ulurkan tanganmu, menjamah tempat-tempat yang sakit, apa saja segala sakit, penyakit mereka dan kelemahan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh oleh kuasa Tuhan, menjadi sembuh oleh karena lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan hadir juga dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, kanker sembuh, dalam segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan, yang stroke sembuh dalam nama Yesus, yang mandul disembuhkan dalam nama Yesus, yang impoten disembuhkan dalam nama Yesus, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Sakit apapun engkau, baik yang ada di ruang ICU maupun yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah, disembuhkan oleh Tuhan. Yang kerasukan setan atau yang terganggu pikirannya, stres, gila, Tuhan, belas kasihan-Mu datang kepada mereka, perhatian-Mu datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Khususnya kami berdoa bagi orang-orang yang tergerak hatinya mau menghadapi orang-orang yang sakit, Tuhan Bapa di surga, yang sakit COVID, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi para dokter, para menteri, para perawat, semuanya Tuhan, stakeholder bangsa ini juga Tuhan, para relawan, para aparat semuanya. Kami mohon kepadamu Tuhan, mereka telah berjaga-jaga melindungi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar Tuhan mereka yang sakit bisa disembuhkan dengan segala bantuan medis. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa kepada mereka Tuhan, supaya Engkau tetap menjaga mereka, memagari mereka dengan kuasa-Mu, sama seperti Engkau memagari Ayub, Tuhan Bapa di surga, sehingga virus dan apapun Tuhan akan lenyap dalam nama Tuhan Yesus, karena darah-Mu membungkus mereka, kuasa-Mu membungkus mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Belas kasihan-Mu, jangan ada lagi ratap tangis dari keluarga-keluarga mereka, dari keluarga-keluarga yang sakit COVID Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan ada lagi tangisan, jangan ada lagi air mata yang jatuh Tuhan, tapi biarkan mereka bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan menyembuhkan bagi mereka-mereka yang terpapar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kepada siapa kami berseru kalau bukan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Dan bagi mereka-mereka yang berdampak oleh karena ini, baik itu mereka-mereka dari golongan-golongan yang berdampak pada pekerjaan mereka, usaha mereka, dan Tuhan Bapa di surga, kami telah mendengar ada banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, kekerasan, perampokan, pembunuhan, hanya demi mencapai mendapatkan harta untuk mereka bisa bertahan hidup atau melakukan segala sesuatu yang mempertahankan hidup mereka. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya jangan ada di antara mereka yang melakukan jalan-jalan pintas, atau jalan-jalan setan, atau jalan-jalan neraka, atau jalan-jalan si penyesat, tapi mereka lakukan dengan cara-cara Tuhan. Kami tahu bagaimana melakukannya dengan cara-cara Tuhan ketika kami datang menyerahkan semua persoalan kami, sebab Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat,
Itu sebabnya kalau engkau orang yang berdampak itu, mari angkat tangan kedua belah tanganmu, percaya kepada Tuhan, percaya bantuan Tuhan, percaya Tuhan menolong engkau, dan angkat kedua belah tanganmu. Tuhan Bapa di surga, angkat mereka yang sedang mengangkat tangan mereka. Datanglah kepada mereka, ulurkan tanganmu menopang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan, terobosan Tuhan dalam kehidupan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun itu diberkati oleh Bapa di surga. Mereka diberikan kekuatan, kalaupun belum mendapatkan jawaban Tuhan, mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya Tuhan telah datang kepada mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga mereka bersukacita dalam pengharapan mereka, bersabar dalam penderitaan mereka, dan mereka terus bertekun dalam doa sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan memberikan kebutuhan yang mereka perlukan darimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Belas kasihan-Mu cukup bagi mereka. Kuasa-Mu cukup bagi mereka. Mujizat-Mu cukup bagi mereka. Bagi mereka yang mempercayai kuasa-Mu. Kau hadir bagi mereka, menolong mereka, memberkati mereka, membebaskan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percayalah. Tuhan sudah datang kepadamu, percayalah. Tuhan sudah memberikan kau kekuatan, percayalah. Tuhan sudah membaptiskan kau dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kau berkata, aku cakap menghadapi semua persoalanku karena Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itulah yang kami harapkan. Itulah yang kami harapkan dari Tuhan. Kau datang kepada mereka semua, baik yang sakit, bagaimana pergumulan dan lain sebagainya. Kau hadir. Engkau datang kepada mereka, Bapa. Engkau datang menolong mereka satu demi satu. Ini bukan untuk kepentinganku Tuhan, tapi hamba hanya belajar taat kepadamu untuk bersabar bagi mereka, mendoakan mereka. Tuhan, oh Bapa, hanya Engkau yang dapat menolong mereka Tuhan. Hanya Engkau. Belas kasihan Bapa datang, pertolongan Allah datang, kebaikan Allah datang. Kami tahu Engkau tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya linangan air mata ini yang bisa kualirkan bagi mereka Tuhan. Tapi Engkau mampu mengalirkan kuasa-Mu bagi mereka, menjamah mereka, menolong mereka Tuhan. Ku tahu setiap air mataku Engkau taruh dalam kirban-Mu. Orang-orang percaya berdoa, Kau taruh air mata-Mu, air mata mereka dalam kirban-Mu. Engkau tampung doa-doa orang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau bersedia menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Tuhan tolong mereka juga anak-anak-Mu, mereka mau Tuhan hidup dikuasai Tuhan. Tapi mereka tidak berdaya, tapi mereka mau bertobat Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang dapat melakukan itu, tapi mereka buka hati mereka, kalau Engkau orangnya, angkat. Taruh tangan-Mu di dada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan mereka dari ikatan dosa yang mengikat mereka Tuhan. Mereka menaruh tangan mereka di dada, dalam nama Tuhan Yesus.
Buka hatimu, masuk dalam hati mereka Tuhan. Masuk, baptiskan mereka Roh Kudus. Pakai mereka seperti Kau memakai Saulus. Pakai hidup mereka Tuhan. Pakai hidup mereka, pakai hidup mereka. Sekaligus aku minta kepadamu, supaya semakin banyak pekerja-pekerja dalam Engkau Tuhan. Apa yang tidak mungkin dimungkinkan, karena firman-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu berkuasa menyelamatkan mereka, menolong mereka. Percayalah. Oh Tuhan, terima kasih. Kau kuduskan mereka semua menjadi alat-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Karena mengalirnya sifat-sifat-Mu dalam mereka, kekuatan-Mu dalam mereka, dinamisme bagi mereka, eksosia-Mu bagi mereka. Eksosia-Mu Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi Engkau yang mau menerima Yesus, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya taruh tangan di dada, izinkan saya memimpin Anda dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku Tuhan segala dosa dan kejahatanku. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, ku percaya saat ini telah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga, menjadi warga negara kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Mereka-mereka yang susah terus Tuhan kuatkan. Tidak ada orang-orang yang melakukan jalan pintas, tapi jalan-jalan Tuhan di pikiran kami, di rencana kami, di perbuatan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat kepada kita, dan kalau nanti ada normal, kita bisa beribadah di mana gereja-gereja yang terdekat, disitulah kita hadir. Dan untuk sementara ini mungkin melalui live streaming atau melalui siaran rohani seperti Journal Simon Simanjuntak Official pagi dan sore, terkecuali hari Minggu 3 kali. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan menyatakan kebaikannya. Bagi Anda yang sudah mengalami terobosan, pertolongan Tuhan, jangan lupa menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila Anda mau tidur, jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah, dan menyatakan segala kebaikan Tuhan ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Apa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian.
Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saya merasakan ketika saya menyampaikan doa-doa saya bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, saya memposisikan diri saya di hadapan orang-orang yang sakit itu. Jadi saya berharap mereka dijamah oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote, mungkin di tempat-tempat yang lain juga. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, kalau Anda tidak bisa tidur, berdoalah, karena Tuhan yang memberikan karunia tidur itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap berdoa supaya urapan Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, yaitu kemampuan untuk membebaskan, ya, termasuk membebaskan kita, membebaskan orang lain dari segala penderitaan mereka, dan hak untuk bertindak karena adanya dinamis Tuhan dan eksusianya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkatimu, dan nikmatilah segala yang baik, yang manis, yang terindah, yang termulia dari tahta kasih karunia Yesus Kristus dalam nama Haleluya. Haleluya.